Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagaimana ketika jasad kita sakit, maka jasad ini tidak mau ketika diberi makanan, walaupun itu makanan yang sangat enak. Seenak apapun makanan tersebut, ketika badan kita sakit, maka makanan itu terasa tidak nikmat. Begitu pula hati yang sakit. Ketika hati itu kotor, ketika hati itu keras, maka tidak bisa menerima mauidhah ataupun nasihat. Sebagaimana lisan ini, lisan yang memperbanyak istighfar, ketika tidak diikuti dengan hati yang khusyuk, hati yang ikut beristighfar, maka istighfar yang hanya berada pada lisan ini bisa sia-sia belaka. Lahiriah beristighfar, lisannya beristighfar, akan tetapi hatinya kosong, batinnya kosong. Hal yang seperti ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang ahli tasawuf wanita yang hidup pada zaman ulama besar Syekh Hasan Al-Basri, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfar kita masih membutuhkan istighfar. Kenapa? Karena istighfar yang hanya pada lisan tidak diikuti istighfar permintaan ampun yang tulus sampai dalam hati. Rabi'ah Al-Adawiyah juga mengatakan bahwa taubat seorang hamba diterima atau tidak, ini ada 8 alamat, 8 tanda. Al-awwalu ayyakhafa fi amri lisanihi fayamna'uhu minal kadhibi wan namimati wa fudulil kalam. Yang pertama, dia takut pada urusan lisannya sehingga dia bisa mencegah lisannya dari berkata bohong, gosip, membicarakan aib orang lain, wa fudulil kalam, dan bisa menghindari berbicara yang berlebihan, tidak suka menambah-nambahi omongan. Wa yaj'aluhu masyghulan bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an, dan dia menjadikan lisannya untuk memperbanyak berzikir pada Allah Ta'ala dan membaca Al-Qur'an. As-sani ayyakhafa fi amri batnihi. Yang kedua, dia takut urusan perutnya. Fala yudkhilu batnahu illa halalan. Maka dia tidak memasukkan ke dalam perutnya makanan atau minuman kecuali yang bersumber dari halal. Setiap mau makan atau minum, dia bukan berpikir enak atau tidak enak, mahal atau murah, akan tetapi hadza halalun am hadza haram. Ini halal atau haram. Walau qalilan, walaupun sedikit akan tetapi halal, dia lebih suka daripada banyak akan tetapi bercampur dengan barang-barang yang haram. As-salisu ayyakhafa fi amri basarihi. Yang ketiga, dia hati-hati, dia takut pada urusan
matanya. Fala yanduru ilal haram, maka dia tidak menggunakannya untuk melihat barang yang haram. Wala ilad dunya, dan tidak melihat urusan harta benda dunia bi'ainir ruhbati, dengan mata cinta. Wa innama yakunu nadhruhu ala wajhil ibrah, dia melihat urusan duniawi, jabatan, pangkat, kemegahan, kemewahan, segala sesuatu dia amati untuk diambil pelajarannya. Bisa jadi orang lain lebih banyak kesibukannya, lebih banyak proyeknya, lebih megah kendaraan ataupun rumahnya, akan tetapi dia bisa lebih syukur, walaupun mungkin lebih sedikit, akan tetapi dia lebih punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah dengan lebih baik. Sholat 5 waktu dengan berjamaah, lebih banyak waktu untuk bisa berzikir, bisa menyempatkan waktu untuk sholat duha, malam bangun sholat tahajud. Ar-rabi'u ayyakhafa fi amriyatihi, yang keempat, dia takut, dia hati-hati pada urusan tangannya. Fala yamudduha ilal haram, maka dia tidak menggunakan tangannya untuk berbuat hal-hal yang haram. Dia tidak mencuri hak orang lain, dia tidak mengukul orang lain. Wa innama yamudduha ila ma fihi ta'ah, akan tetapi dia menggunakannya untuk pada hal yang ada nilai ketaatan ataupun ibadah. Al-khamisu ayyakhafa fi amri qadamihi, yang kelima, dia takut, dia hati-hati urusan kedua kakinya. Fala yamshi bihima fi ma'siyatillahi ta'ala, maka dia tidak menggunakan kedua kakinya untuk melangkahkan kepada tempat maksiat atau berbuat hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. As-sadisu ayyakhafa fi amri qalbihi, yang keenam, dia takut, dia hati-hati pada urusan hatinya. Fayukhriju minhul adawah wal baghdha, maka dia berusaha mengeluarkan dari hatinya sifat permusuhan, kebencian, dendam, wa hasadal ikhwan, begitu pula dengan iri dengki terhadap tetangga saudara. Wa yudkhilu fihi nasihah, kemudian dia memasukkan ke dalam hati nasihat, mau'idhah, wa syafqah 'alal muslimin, dan kasih sayang terhadap sesama orang Islam. As-sabi'u ayyakhafa fi amri sam'ihi, yang ketujuh, dia takut, dia sangat berhati-hati pada urusan telinganya. Fala yasma'u illal haqq, maka dia menggunakan telinganya kepada hal yang hak, kebenaran. Dia jaga dari mendengarkan hal-hal yang haram atau hal-hal yang bisa mengantarkan kepada maksiat. Ketika mendengar orang lain sedang gosip, maka dia segera menghindar atau menghentikan gosip tersebut. As-saminu ayyakhafa fi amri ta'atihi, yang kedelapan, dia takut pada Allah, dia sangat hati-hati urusan ketaatan. Fayaj'aluha khalisatan liwajillah, dia takut, dia khawatir ibadahku, taatku ini nanti bisa diterima oleh Allah atau tidak. Apakah ada riya, apakah ada nifak. Dia sangat berhati-hati, dia berusaha keras untuk ibadah tersebut khalisatan liwajillah, murni, ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa yajtanibur riya'ah, dia berusaha untuk menjauhi dari riya, pamer, sum'ah, wan nifaqi, dan kemunafikan. Dia berusaha bukan hanya baik dalam luarnya, akan tetapi baik luar dan dalam.
Semoga kita semua mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjaga, memperbaiki amal soleh pada tubuh kita dan menjaga hati kita bisa tetap bersih, murni, penuh dengan keimanan, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.